Paginya, Arman sedang duduk di ruang tunggu, menunggu kabar dari dokter tentang istrinya. Arman, terdengar suara lirih wanita paruh baya yang begitu ia kenal. Arman menoleh. "Mam." Arman segera memeluk mamanya itu. Tidak hanya mamanya, di sana juga tampak ayah dan kedua orang tua Linda. Arman pun memeluk mereka bergantian. "Maafkan saya yang tidak bisa menjaganya dengan baik," ucap Arman sendu saat berpelukan dengan orang tua Linda. "Ini musibah, jangan menyalahkan diri sendiri." Ayah Linda menepuk-nepuk bahunya. Mereka pun duduk sambil mendengarkan kronologi terjadinya kecelakaan itu. Linda terlalu pencemburu karena dia takut kehilangan Muar. Ibu Linda terisak. Dia memang bodoh. Hanya memikirkan emosi tanpa memikirkan dampaknya. Ayah Linda bergumam. "Kita doakan saja, agar masa kritisnya bisa segera dia lewati," ucap Mama Arman. Semua setuju dengan perkataan mamanya Arman. Mereka pun berdoa dalam hati untuk kesembuhan Linda. Hingga agak siangan dokter memberikan kabar yang menyesakkan dada. Kabar baiknya Nyonya Linda sudah melewati masa kritisnya dan anak dalam kandungannya masih dalam keadaan baik. Ujar dokter, membuat semuanya lega. Tapi ada kabar buruknya. Dokter menjeda perkataannya. Arman dan seluruh keluarganya menatap was-was dokter itu. "Kabar buruknya, Nyonya Linda mengalami koma," lanjut dokter itu. "Koma." Arman menggusar wajahnya kasar. Mama Arman dan Mama Linda saling berpelukan sambil terisak. Sedangkan para suami mereka sama-sama saling menguatkan. "Lalu anak kami bagaimana kalau dia koma?" Arman tampak begitu khawatir akan keselamatan anaknya juga. "Kami akan memberikan perawatan pada Nyonya Linda sesuai dengan prosedur dan keamanan untuk janinnya juga," jawab dokter itu. Arman dan dokter berbincang cukup lama tentang masalah kehamilan dalam keadaan Linda yang sedang koma. 1 bulan sudah Linda mengalami koma. Ayah Linda dan juga Arman sudah pulang ke rumah masing-masing karena mereka harus mengurus pekerjaan mereka. Sedangkan para ibu memutuskan untuk tinggal di rumah Arman, untuk bergantian menjaga Linda di rumah sakit. Rumah sakit. Hari ini adalah Minggu. Arman duduk di sebuah kursi yang berada tepat di samping tempat tidur Linda. Tangannya menggenggam tangan Linda dengan erat, menatap lembut dan sendu wajah istrinya yang terbaring dengan mata terpejam. Wajah yang biasanya terlihat merona itu, kini tampak pucat. Arman membelai pipinya lembut dan mengecup keningnya cukup lama. Lalu tangannya mengelus perut Linda yang sudah terlihat sedikit membesar itu. Mencium perut ratanya, menempelkan pipinya di perut Linda sambil berbicara. "Nak, jaga dirimu baik-baik ya, beri semangat pada mamamu. Agar mama mau terus berusaha bertahan dan mau berusaha bangun dari tidur panjangnya," ucap Arman lembut. Kesedihan tergambar jelas dari raut wajahnya. Kemudian Arman duduk kembali dengan tangan yang menggenggam tangan Linda erat. "Lin, bangunlah. Ada anak yang akan lahir dari rahimmu nanti. Ayo kita besarkan dia bersama-sama dengan penuh cinta dan kasih sayang." Arman mengecup tangannya cukup lama. Arman bisa merasakan ada pergerakan dari jemari tangan istrinya itu meski sangat pelan. Wajah Arman terkejut, namun wajahnya langsung berbinar bahagia. Dengan cepat dia menekan tombol untuk memanggil dokter dan perawat. Tak butuh waktu lama untuk dokter dan perawat datang. Mereka segera memeriksa keadaan Linda, sedangkan Arman diminta untuk menunggunya di luar. Setelah beberapa saat, dokter pun keluar membawa kabar baik. "Tuan Arman, alhamdulillah kondisi Nyonya Linda sedikit membaik. Kami menemukan sudah ada tanda-tanda akan pulih, meski belum bisa memastikan waktunya," jelas dokter itu. Arman menghela napas lega, dia bersyukur karena keadaan istrinya sedikit membaik. Dengan cepat Arman menghubungi keluarganya dan memberitahukan tentang hal itu. Mereka semua begitu bahagia mendengar kabar ini,
dan berharap Linda segera sehat. Saat ini Arman pergi dulu keluar, dia ingin mencari sarapan. Perutnya sudah lapar, apalagi beberapa hari belakangan ini, tepatnya semenjak Linda mengalami kecelakaan, Arman memang kurang memperhatikan istirahat dan makannya. Arman duduk di sebuah warung pinggir jalan yang menjual bubur ayam. "Pak Arman," sapa seseorang. Arman menoleh, dia bisa melihat Anita berdiri tepat di hadapannya. "Anita, lagi ngapain di sini?" tanya Arman. Dia sebenarnya kurang suka bertemu dengan Anita. Sengaja mau jenguk Linda, tapi karena nggak sengaja lihat Bapak di sini saya jadi nemuin Bapak dulu, ujar Linda, sambil duduk di bangku yang ada di sampingnya. Arman mengernyitkan dahinya. "Ini kan tempat umum, boleh dong saya beli juga bubur ayamnya?" Anita tersenyum, paham arti dari raut wajah Arman. Arman tak menjawab, kebetulan bubur pesanannya sudah jadi. Dia memilih untuk menikmati bubur ayamnya saja. Anita pun segera memesan bubur ayam, dan segera menikmatinya setelah mamang bubur menghidangkan di hadapannya. Mereka pun makan bubur bersama akhirnya. "Kita barengan ya ke ruangan Linda," ujar Anita. Arman hanya mengangguk. Mereka jalan kaki ke ruangan Linda, kebetulan ini jam besuk. Anita pun diperbolehkan masuk dengan mengikuti prosedur kesehatan rumah sakit untuk menjenguk Linda. Kini dia berdua dengan Linda di dalam ruangan tempat Linda dirawat. Dia duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Linda. "Hai Lin, apa kabar? Sudah 1 bulan loh kamu tidur. Cepet bangun dan sehat ya." "Oh ya, selama kamu tidur biar aku saja yang jagain Arman suamimu. Aku nggak masalah kok, aku seneng-seneng aja." Anita tersenyum. "Oh ya, aku baru saja sarapan bareng dia loh." Tersenyum kembali. "Udah dulu ya, aku mau ngobrol sama suamimu itu. Terima kasih atas waktu yang kamu berikan untukku dengannya. Aku akan berusaha menjaganya sebaik mungkin." Anita melepaskan genggaman tangannya, lalu segera keluar dari ruangan itu. Tanpa Anita sadari, jemari tangan Linda kembali bergerak-gerak kecil. Di luar ruangan, Anita menemui Arman. "Pak, boleh saya menemani Bapak di sini? Ini kan masih siang," ujar Anita. Dia ingat Arman yang memintanya pulang dengan alasan sudah malam. Arman tampak berpikir. Akhirnya dia mengizinkan Anita, karena tak menemukan alasan untuk mengusirnya. Anita tersenyum senang. Mereka pun duduk di ruang tunggu sambil mengobrol. "Saya turut prihatin dengan kejadian ini, semoga Linda cepat sadar." Netra coklat Anita menatap Arman lekat. Arman balas menatapnya sekilas. Anita tersenyum senang merasa Arman mulai memperhatikannya. "Terima kasih An, tapi tolong mundur sedikit. Kamu duduk terlalu dekat denganku." Perkataan Arman langsung membuat layu taman bunga di hati Anita. "Memangnya kenapa? Apa kamu takut jatuh cinta padaku?" Anita tersenyum menggoda. Arman tersenyum miring. "Jangankan padamu, untuk jatuh cinta pada istriku saja butuh waktu cukup lama dulu." Wajah Anita langsung memerah karena malu. Jemari tangannya langsung meremas tas yang dia simpan di atas pahanya. Arman bisa menyadari kekesalan Anita, tapi dia tak peduli. Arman ingin menunjukkan kepada wanita ini bahwa dirinya bukanlah tipe laki-laki yang suka dekat dengan sembarang wanita. Begitulah. Lalu bagaimana cara Linda membuatmu jatuh cinta?" tanya Anita setelah bisa menetralkan rasa kesalnya. Dia sengaja memprovokasi Arman. Sebenarnya, dia tahu kalau saat ini Arman belum mencintai Linda. Dia tahu saat tak sengaja menguping obrolan Arman dengan Linda, saat dirinya menginap beberapa waktu yang lalu. Arman diam sejenak, bingung harus menjawab apa. Melihat raut bingung Arman, Anita tersenyum senang. "Aku rasa aku jauh bisa membuatmu cepat jatuh cinta dibanding Linda."
Entah keberanian dari mana, Anita berkata seperti itu dengan percaya dirinya. Arman langsung menatap Anita tajam. Betapa berani wanita berstatus teman istrinya berkata seperti itu dengan terang-terangan, pikirnya. Kamu serius? Arman memicingkan matanya. Tentu, aku tahu kamu pria normal. Pria mana yang tahan tidak mendapatkan hal intim dalam waktu lama, saat dia sudah pernah merasakannya. Anita mengedipkan sebelah matanya. Arman tersenyum sinis. Memang benar katanya, dirinya butuh penyaluran. Sedangkan Linda istrinya saat ini sedang sakit, bahkan koma. Kamu menawarkan diri? Tanya Arman dengan kembali memicingkan matanya. Arman tersenyum sinis. Memang benar katanya, dirinya butuh penyaluran. Sedangkan Linda istrinya saat ini sedang sakit, bahkan koma. Kamu menawarkan diri? Tanya Arman dengan kembali memicingkan matanya. Hanya padamu, jawab Anita meyakinkan Arman. Dia merasa dapat lampu hijau dari suami temannya itu. Kenapa? Arman menatap Anita seolah penuh minat. Anita semakin percaya diri, dia menggeser duduknya hingga hampir menempel dengan tubuh Arman. Dia mencondongkan wajahnya sedikit dan berbisik di telinga Arman. Sebab aku menyukaimu, Ar. Kini Anita berkata tanpa embel-embel Pak. Arman mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitu ya. Tersenyum hangat, membuat Anita makin berani. Dia menyentuh lengan Arman dan menautkan jemarinya. Anita aku.